Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Bambang Supriyono dari SMK Negeri 1 Bunguran Kabupaten Blora akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktek dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Saya sebagai pengajar praktek mendampingi salah satu CGP. CGP itu adalah calon guru penggerak Ibu Lili Nuraini SPD dari SD Negeri 1 Gagaan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Sebagai pengajar praktek ada dua tugas, diantaranya adalah pembimbingan narasumber lokakarya dan juga sebagai pendampingan individu. Kali ini saya akan bercerita tentang pendampingan individu pertama di SD Negeri 1 Gagaan, Kecamatan Sambong. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama Angkatan 7 di SD Negeri 1 Gagaan, Kecamatan Sambong sebagai temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian durasinya adalah 4 kali 45 menit. Fokus dari pendampingan individu pertama ini adalah, yang pertama adalah diskusi tentang belajar daring. Kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio. Terus kemudian yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, skenario pendampingan individu pertama ini dibagi menjadi 4 tahap, tapi sebelumnya ada beberapa tahap persiapan dulu. Jadi kita harus deal dengan CGP, kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian itu adalah komando dari BPGP. Terus kemudian BPGP itu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian dari KCD, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, memberikan jadwalnya, pengesahan jadwalnya. Itu tahap-tahap persiapannya. Terus kemudian setelah itu bagian pertama adalah bagian awal, kemudian tahap berikutnya adalah bagian inti, terus kemudian bagian akhir dan bagian laporan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, di bagian awal, sebagai orang timur, ketika kita masuk pertama kali, datang ke pertama kali suatu tempat, tentu sebelum bagian awal ini tentu kita kulon nuwun dulu. Kulon nuwun kepada pertama kepada Bapak Satpam atau Ibu Satpam jika ada, kemudian kepada staf tata usaha jika ada, terus kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, kita minta perkenalkan dulu, terus kemudian kita minta izin, begitu ya, sebagai adat timur yang harus kita junjung tinggi. Di bagian awal pendampingan ini waktunya adalah 20 menit. Dalam kegiatan pendampingan awal ini adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar CGP. Gitu ya, awal-awalnya tetap salam, terus kemudian kita menyapa, kita menanyakan bagaimana kabar dari CGP. Karena dalam pendampingan individu pertama ini kita telah 1 kali ketemu, yaitu dalam loka orientasi atau loka awal. Sudah pernah ketemu dan juga pernah ketemu dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya ketika orientasi, ketika lokakarya orientasi itu. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tentang fokus pendampingan. Tadi yang sudah kita bahas di atas. Kemudian PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan.
Dalam hal ini saya memberikan instrumen kepada CGP saat mau pendampingan individu. Saat mau pendampingan individu sudah kasih, oh nanti saya langkahnya seperti ini. Terus kemudian yang ketiga, pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu yang sudah disiapkan oleh CGP. Begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Kemudian PP melakukan cross check berdasarkan pada jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Selanjutnya pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak atau CGP karena telah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolahnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Kemudian di bagian inti, yang pertama adalah tindak lanjut dari lokakarya orientasi selama 30 menit. Lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya pada ekosistem sekolah. Ini pada lokakarya orientasi sudah dibahas, maksudnya sudah sebagian disampaikan. Nah, yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, sebagai angkatan udaranya adalah fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Yang pertama, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan dan terjadi atau belum atau tidak terjadi kekhawatiran itu. Kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan. Kemudian yang ketiga adalah adakah harapan baru Bapak Ibu, harapan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Selanjutnya, bagaimana dukungan yang diberikan kepada kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring. Bagaimana responnya, bagaimana dukungannya kepala sekolah dan rekan-rekan. Semoga ada jawaban-jawaban dengan jujur dari CGP. Ibu, bapak, dan saudara, bagian inti yang kedua adalah B, yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran selama 30 menit. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengajukan pertanyaan pemantik kepada CGP-nya. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini sebagai renungan untuk kita. Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, yang kedua adalah apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak Ibu untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut. Kemudian yang keempat adalah apa hal yang sudah baik dan perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan. Kemudian yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan sebagai salah satu tugas dari CGP. Tuliskan proses pembelajaran dalam jurnal refleksi yang sudah disediakan di dalam LMS. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, selanjutnya bagian inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio 60 menit. Pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio, memberikan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi dari CGP, sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa
yang akan Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan portofolio digital. Dalam hal ini kita sudah dipandu dalam penggunaan Google Sites. Kemudian yang kedua adalah komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital. Nah, di Google Sites tadi, dari portofolio digital, Google Sites tadi, komponen-komponen apa yang akan dituangkan di sana. Terus kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu guru CGP buat. Kemudian ditunjukkan dalam pembuatan portofolio dan pastikan CGP memiliki panduan. Jadi sudah mendapatkan panduannya ketika lokakarya orientasi, terus kemudian ini praktek sudah dipraktekkan dan pengajar praktek adalah mengawasi, melihat, kemudian melihat, oh ini yang sudah dikerjakan, ini yang belum, ini yang sudah dikerjakan, ini yang belum, untuk dikoreksi, untuk kebaikan CGP dan kebaikan bersama. Ibu, Bapak, dan saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kelima, yang terakhir, adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Waktunya 30 menit. Proses pendampingan ini, pengajar praktek mengajak CGP berdiskusi untuk mengetahui peta posisi diri. Jadi, hasil peta posisi diri kita sebagai CGP dalam rencana pengembangan diri guna pertanyaan pemantik, ya, dengan menggunakan pertanyaan pemantik untuk berdiskusi. Yang pertama adalah kompetensi apa yang sudah baik. Jelaskan alasannya. Kompetensi di sini adalah kompetensi guru penggerak, ya. Kompetensi guru penggerak yang bukan kompetensi bagaimana seorang pendidik. Kompetensi khusus kompetensi guru penggerak. Terus kemudian adalah kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Terus kemudian yang ketiga adalah setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apa ada perubahan rencana Anda dan apa saja yang berubah. Kemudian memberikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pada bagian akhir pendampingan individu 1, yaitu 10 menit waktunya. Yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan individu oleh pengajar praktek. Kemudian yang kedua adalah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu PP catat dan dilaporkan dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimahullah, sebagai bagian laporan itu ada 2 versi, yaitu versi online dan versi manual. Di dalam versi online-nya mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian rencana pendampingan selanjutnya dalam LMS. Kemudian versi manualnya adalah daftar hadir pendampingan, terus kemudian bukti kehadiran pendampingan dan dokumentasi pendampingan. Yang versi manual ini akan dikumpulkan saat lokakarya pertama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi saat pendampingan individu pertama angkatan 7 di SD Negeri 1 Gagaan, Kecamatan Sambong. Saat ini dokumentasi saat bertemu pertama kali, terus kemudian ada penghadapan dengan ibu kepala sekolah dengan didampingi oleh CGP, terus kemudian ada melihat hasil karya Lili yang berupa portofolio digitalnya. Portofolio digital memberikan bimbingan dan alhamdulillah hasilnya sudah baik. Portofolio digitalnya sebagai portofolio digital dengan Google Sheets-nya sudah mulai dikerjakan dengan baik. Salam hormat dan terima kasih. Yang pertama adalah BPPGP Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian cabang dinas
Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora kepada SMK Negeri 1 Bunduran yang telah memberikan izin saya sebagai guru untuk menjalankan tugas ini. Terus kemudian adalah GTK, Guru dan atau Tenaga Kependidikan SDN 1 Bagaan Kecamatan Sambung yang telah dengan hangat menyambut kami sebagai petugas dari program pendidikan guru penggerak. Terus kemudian adalah kepada Bu Lili Nuraini SPD sebagai CGPK. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Kemudian semoga bisa diamati. Saya yakin bahwa sedikit ringkasan perjalanan tugas ini semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf. Salam pendidikan, berkah tafiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.